Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di bawah kerja keras Yun Che, masing-masing pintu masuk mendalam Murong Qianshui dibuka satu demi satu. Meski ekspresinya masih tenang, bulu matanya yang halus terus bergetar ringan. Begitu pintu masuknya yang terbuka mencapai 40, melampaui nenek moyang Frozen Cloud, Mu Bingyun yang legendaris, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tangisan emosional yang lembut. Fiuh! Setelah hembusan napas panjang Yun Che, tangannya akhirnya meninggalkan batu giok Murong Qianshui kembali untuk menyeka dahinya, keringat yang telah diperas. Sampai sekarang, semua pintu masuk mendalam Murong Qianshui telah dibuka, dan waktunya, sama sekali tidak lewat 15 menit. Murong Qianshui berdiri, menarik jubahnya yang bersalju, dan sesaat terdiam. Pintu masuknya yang dalam semuanya telah terbuka, membuatnya dengan jelas merasakan bahwa energi dalam yang beredar di dalam tubuhnya dipercepat setidaknya 3 kali lipat. Dia juga merasa sangat ringan, merasa seolah-olah dia tidak berbobot. Pembuluh darah dalam legendaris semacam ini bahkan lebih mistis daripada yang diklaim oleh legenda. Sebelum hari ini, dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa vena spiritual Dewa Surgawi yang mistis akan benar-benar muncul di tubuhnya sendiri. Gong Yuxian dengan cepat maju, mengulurkan tangan untuk menggenggam pergelangan tangannya, dan setelah beberapa saat menyelidiki, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hampir kehilangan suaranya. 54 pintu masuk yang dalam telah dibuka. Vena spiritual Dewa Surgawi, itu benar-benar adalah vena spiritual Dewa Surgawi. Ketika peri beku yang selama ini menahan nafas mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Gong Yuxian, tidak ada yang menutup mulutnya dan berteriak karena terkejut. Mereka semua berkumpul di sisi Murong Qianshui untuk merasakan energi dalam yang mengalir di sekujur tubuhnya. 54 pintu masuk mendalam yang terbuka sepenuhnya membuat mereka sangat terkejut hingga kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Xia Qingyue berjalan ke depan Yun Che, bertanya dengan suara lembut, "Yun Che, kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Meskipun saya tidak menggunakan energi yang sangat besar, masalah semacam ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental." Yun Che menggelengkan kepalanya, seolah dia dalam kondisi lemah. Pada saat yang sama, dia berseru dalam hatinya, "Qingyue, istriku, tetaplah orang yang peduli padaku. Aku jelas-jelas lemah dalam hal ini." Namun para wanita tak berperasaan itu tidak mau repot-repot bertanya tentangku. Ini sungguh ajaib. Wajah bersemangat Gong Yuxian ditutupi dengan lapisan kemerahan. Dia dengan cepat mengambil giok transmisi suara, dan berkata sendiri, "Untuk masalah seperti ini, bahkan jika itu terjadi di tempat suci, itu masih cukup untuk menyebabkan keributan besar. Saya harus memberitahu Nyonya Besar Asgard." Suara Gong Yuxian ditransmisikan menggunakan giok transmisi suara. Tidak lama setelah dia menyingkirkan giok transmisi suara, hembusan angin dingin bertiup dengan kecepatan yang hampir melampaui pengetahuan manusia. Orang yang datang tampak sudah tua dengan rambut sudah setengah putih, justru Nyonya Besar Asgard Frozen Cloud Asgard, Feng Qianhui. Nyonya Agung Asgard. Feng Qianhui tidak lagi terlibat dalam urusan dalam Frozen Asgard sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan biasanya tidak pernah keluar. Bahkan 7 peri Frozen Cloud tidak bisa sering melihatnya. Pada saat ini, dia sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk keluar dari tempat rahasia, tiba di sini secepat mungkin, dengan jelas menunjukkan betapa hebatnya pukulan emosional yang dia terima. Dia mendarat di depan Gong Yuxian, dan langsung bertanya, "Yuxian, apa yang baru saja kamu katakan beberapa saat yang lalu, apakah itu benar?" Yuxian tidak akan pernah berani berbohong kepada guru senior. Gong Yuxian menarik ke arah Murong Qianshui. Feng Qianhui dengan cepat mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai tangan Murong Qianshui,
dan sekarang keterkejutan memenuhi seluruh wajahnya, pembuluh darah spiritual Dewa Surgawi. Saat suaranya terdengar, dia sudah mengalihkan pandangannya ke arah Yunce. Yunce, kamu benar-benar memiliki teknik yang menentang surga. Benar-benar membuka pintu masuk mendalam seseorang dalam waktu sesingkat itu. Bagi orang-orang di benua langit yang mendalam, menyebutnya sebagai teknik penentang surga bukanlah hal yang berlebihan. Yunce melangkah maju dan berkata dengan hormat, jika Nyonya Besar Asgard tertarik, murid ini dapat membuka pintu masuk mendalam dari kehadiran Nyonya Besar Asgard peri lainnya, hanya saja, saya tidak tahu peri mana yang bersedia. Kamu bisa melakukannya sekali lagi. Gong Yuxian bertanya dengan heran. Yunce berbicara dengan wajah penuh percaya diri, membuka pintu masuk yang dalam memerlukan konsentrasi mental tingkat tinggi, sehingga akan menghabiskan banyak kekuatan mental, tapi itu hanya membantu dua orang membuka pintu masuk yang dalam secara berurutan. Murid ini percaya diri bahwa dia bisa mencapainya. Jika jumlahnya 3, itu mungkin agak sulit. Kenyataannya, energi dan mental yang dikonsumsi dengan membuka pintu masuk yang mendalam tidak seberapa bagi Yunce saat ini. Bahkan jika dia menggunakan sepanjang hari untuk terus membuka semua pintu masuk yang dalam untuk lebih dari 100 orang, dia tidak akan kelelahan sedikit pun. Tapi jika dia benar-benar mengatakan kebenaran ini, dia akan berpikir bahwa bahkan sosok seperti Feng Qianhui pun akan menjadi kaget tak bisa berkata-kata. Adapun hanya mampu membuka pintu masuk mendalam dua orang secara berturut-turut sehingga mereka dapat mencapai vena spiritual Dewa Surgawi, di mata mereka, itu sudah merupakan kemampuan yang menentang surga. Dan kemampuan mutiara racun langit di benua langit yang mendalam pada mulanya merupakan kemampuan yang menentang dewa. Setelah Murong Qiansui, Jun Lianqi berdiri di depan Yunce dan melepas pakaian saljunya, memperlihatkan batu giok sutranya kembali ke garis pandangnya, tidak seperti Murong Qiansui, hati Jun Lianqi lebih dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Seolah mengikuti pola tertentu, Yunce dengan sungguh-sungguh membelai punggung putih Jun Lianqi selama 15 menit di depan Feng Qianhui sambil dengan santai membuka setiap pintu masuknya yang dalam. Begitu Yunce membuka pintu masuk terakhir, menghasilkan yang lain dengan vena spiritual Dewa Surgawi, Feng Qianhui sudah terharu hingga menangis. Bagi Yunce, membantu 7 peri Frozen Cloud membuka pintu masuk mereka hampir tidak membutuhkan usaha apapun. Namun bagi Frozen Cloud Asgard, itu adalah bantuan besar yang akan mempengaruhi mereka selama ribuan dan ratusan tahun. Kita harus tahu bahwa sepanjang sejarah 1000 tahun Frozen Cloud Asgard, hanya Xia Qingyue yang memiliki vena spiritual Dewa Surgawi, dan ini juga datang dari Yunce. Ini benar-benar surga yang memberikan bantuan dan belas kasihan pada Frozen Cloud Asgard kita. Feng Qianhui mengangkat kepalanya saat dia berbicara dengan suara gemetar dan terharu secara emosional. Dia membawa Yunce ke Frozen Cloud Asgard karena dia samar-samar merasakan bahwa ada gerakan besar yang mendekat dan menginginkan kekuatan tambahan yang besar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan membawakan keajaiban seperti itu pada Frozen Cloud Asgard. Yunce tampak lebih lemah dari sebelumnya. Seluruh wajahnya menjadi agak pucat, dan setelah dia berdiri, tubuhnya berayun dengan keras untuk sesaat. Jika bukan karena dukungan Xia Tiyue yang terburu-buru, dia mungkin sudah tersungkur ke lantai. Yunce, kamu baik-baik saja? Gong Yuxian bertanya segera. Aku benar, hanya sedikit pusing, aku akan baik-baik saja setelah istirahat malam. Yunce menyandarkan tubuhnya ke tubuh Xia Qingyue, dan aroma lembut hangat memasuki lubang hidungnya. Untungnya, aku berhasil mencapainya, berhasil membuka semua pintu masuk mendalam dari 2 peri. Dengan vena spiritual Dewa Surgawi, tingkat kultivasi kedua peri akan meningkat pesat, dan begitu mereka melakukan terobosan, mereka tidak akan pernah menemui hambatan. Masa hidup mereka juga akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu,
seni mendalam Frozen Asgard kami terlalu dingin, mengolahnya dalam waktu lama akan menyebabkan lebih banyak luka pada tubuh. Setelah pembukaan semua pintu masuk yang dalam, rasa dingin di tubuh dapat dengan mudah dilepaskan, jadi, dari segi fisik, itu juga akan meningkat pesat. Hanya saja, tentang masalah ini, saya ingin meminta kalian semua, untuk menjaga rahasia murid ini. Setelah dia selesai berbicara, Yun Ce dengan lemah terjatuh ke tubuh Xia Qingyue. Dengan seluruh beban di tubuhnya, lengannya hampir menyentuh bentuk dadanya, meskipun Xia Qingyue samar-samar merasa seperti dia sedang berpura-pura, dia tidak berani mendorongnya ke samping karena dia takut akan kemungkinan bahwa pikirannya akan terpengaruh, sebenarnya melemah. Jangan khawatir, tidak satu pun bagian dari ini akan keluar. Anda mengizinkan kami menyaksikan kemampuan yang mengejutkan dunia ini berarti Anda mempercayai kami dengan rahmat yang dianugerahkan ini. Bagaimana mungkin kami bisa mengeksposnya sedikit saja? Emosi Feng Qianhui masih belum tenang, dia bahkan menggunakan kata-kata, memberikan rahmat, kepada Yun Ce. Dan vena spiritual Dewa Surgawi yang dia berikan kepada dua murid Frozen Cloud Asgard hari ini, benar-benar pantas disebut anugerah. Yun Ce, wanita tua ini telah hidup selama hampir 200 tahun namun belum pernah melihat, atau mendengar kemampuan seperti milikmu, bahkan di antara legenda zaman purba. Bolehkah wanita tua ini menjadi sombong dan bertanya, dari mana sebenarnya kamu mendapatkan kemampuan seperti itu? Yun Ce menarik napas dalam-dalam, dan menjawab, ini diajarkan oleh mentor murid, hanya saja mentor saya menikmati kehidupan nomaden di dunia luar, dan tidak lagi berhubungan dengan dunia duniawi. Oleh karena itu, mohon maafkan murid ini karena tidak memberitahu Anda. Feng Qianhui perlahan mengangguk dengan wajah penuh kekaguman dan kerinduan, mentormu ini pastilah sosok yang seperti dewa, tidak heran mengapa dia memiliki murid yang begitu mengerikan sepertimu. Nyonya Agung Asgard membuatku tersanjung, murid secara tidak sengaja telah menyinggung 6 peri hari ini dan melakukan kesalahan besar. Saya akhirnya berhasil menebusnya. Saya ingin meminta peri Murong dan peri Jun untuk menenangkan amarah mereka. Murid pasti akan membuka semua pintu masuk mendalam dari 4 peri lainnya dalam 2 hari untuk membereskan pelanggaran murid ini. Dibandingkan dengan kamu yang membuka pintu masuk mendalam Qiansui dan Lianqi, pelanggaranmu sebelumnya yang dilakukan secara tidak sengaja tidak layak untuk disebutkan. Qingyue, bawalah Yun Ce untuk beristirahat, malam ini, kamu dapat tidur sementara di kediaman paviliun beku Master Senior Yue Chan sebelumnya. Qiansui, setelah beberapa saat, pergi ke Snow Chongealing Hall untuk mengambil 2 Snow Heart Pellet dan 3 tetes ais cicada liquid jade untuk dikonsumsi Yun Ce. Iya nyonya, Xia Qingyue pergi sambil membawa Yun Ce yang lemah. Murong Qiansui juga dengan cepat pergi ke arah Snow Chongealing Hall. Saat mereka menyaksikan Yun Ce menghilang dari pandangan mereka, gelombang pasang surut di hati Gong Yuxian dan Feng Qianhui tidak dapat tenang selama beberapa waktu. Setelah mengolah seni hati beku selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya keadaan mereka berubah, pikiran telah digerakkan sedemikian rupa. Ramalan yang ditinggalkan oleh leluhur Frozen Cloud kita, setelah melewati bencana 1000 tahun dengan aman, Frozen Cloud Asgard akan berkembang selama 10.000 tahun. Mungkinkah penyebab kemakmuran adalah Yun Ce? Feng Qianhui bergumam, mampu memiliki fisik terbaik, vena spiritual Dewa Surgawi setelah beberapa gerakan. Bahkan di tempat suci, tidak ada yang berani membayangkannya. Jika 10, lebih dari 100, atau bahkan lebih dari 1000 vena spiritual Dewa Surgawi muncul dari Frozen Cloud Asgard kita, seberapa kuatkah kita? Bahkan berpikir untuk tidak ingin sejahtera pun sulit. Gong Yuxian sangat tersentuh, karena ramalan itu berasal dari klan takdir surga, maka kemungkinan terwujudnya sangat besar. Orang yang akan membiarkan kita melewati bencana 1000 tahun dan berkembang selama 10.000 tahun, pastilah Yun Ce.
Guru senior, Anda merekrut Yunce ke dalam sekte benar-benar sangat reseptif terhadap Anda. Saya hanya berharap ketika musibah besar tiba, kita bisa memanfaatkan kekuatannya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa? Feng Qianhui menghela nafas. Sepertinya kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk membuatnya bertahan selama mungkin di Frozen Cloud Asgard kita. Untuk membuatnya bertahan lama di Frozen Cloud Asgard, kita harus memberinya alasan yang bagus dan godaan yang cukup. Jika tidak, dengan pertumbuhannya yang pesat, kami tidak bisa menahannya di sini. Gong Yuxiao mengangguk setuju. Masalah Yunce dan Chu Yuechan di Frozen Cloud Asgard awalnya adalah sebuah aib, yang telah mempermalukan Frozen Asgard sedemikian rupa sehingga mereka menutup diri dari dunia. Selama beberapa tahun terakhir, bahkan menyebutkannya pun tidak diizinkan. Namun malam ini, Gong Yuxian sebenarnya secara langsung mengizinkan Yunce untuk tinggal di bekas kediaman paviliun beku milik Chu Yuechan. Jelas bahwa tindakan ini adalah sarana untuk menjilat Yunce. Sepanjang jalan, Yunce masih terus memikirkan berbagai cara untuk menggoda Xia Qingyue, dan bahkan memikirkan apakah dia harus tanpa malu-malu mengganggunya untuk tidur bersamanya di sini. Tapi setelah dia memasuki paviliun es tempat Chu Yuechan dulu tinggal, semua pikiran dan niatnya sepertinya telah tersegel oleh kesunyian di sini. Saat dia menatap kosong dalam waktu lama dengan putus asa. Pengaturan di sini sangat sederhana. Hanya ada satu tempat tidur, satu meja, dan satu cermin. Tempat tidurnya terbuat dari batu giok dingin, tanpa alas apapun di atasnya. Saat dirasakan, yang ada hanyalah ketangguhan dan rasa dingin yang menusuk tulang. Udara di sini sangat sepi, dan sangat dingin. Meskipun Chu Yuechan sudah pergi selama 2 tahun, samar-samar dia masih bisa mencium aroma teratai salju miliknya. Peri kecil, apakah dia selalu tinggal di tempat seperti ini? Yunce berbicara sambil bergumam. Guru senior telah tinggal di sini sejak kecil. Selama beberapa puluh tahun ini, tidak ada perubahan sama sekali pada tempat ini. Ruang hidup para guru, guru junior dan senior, serta para suster dari sekte yang sama juga kira-kira seperti ini, kata Xia Tiyue. Hanya tinggal di tempat seperti ini, tidakkah kalian akan merasa jengkel dan bosan? Yunce berbicara dengan ekspresi rumit saat dia berbalik. Meskipun paviliun esnya besar, semuanya bisa terlihat jelas dalam satu pandangan. Tidak, Xia Qingyue menggelengkan kepalanya, jika sudah terbiasa, maka seseorang tidak akan merasa kesal. Terlebih lagi, lingkungan seperti ini paling cocok untuk kami para murid Frozen Cloud. Hal ini memungkinkan kita untuk berkultivasi dengan hati seperti air yang tenang, tanpa gangguan lain. Aku benar-benar tidak mengerti wanita Frozen Cloud Asgard. Yunce berkata dengan sedikit kemarahan, setiap orang adalah wanita cantik yang luar biasa, pria seperti apa yang tidak dapat mereka temukan. Dengan perlindungan dari orang kuat, sudah lebih dari cukup untuk tidak memiliki kekhawatiran apapun dalam hidup, namun mengapa dengan keras kepala menderita kesulitan seperti itu dan berjuang dengan segala cara seperti ini? Terlebih lagi, telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya seperti wanita cantik. Kalimat terakhir itu, sebenarnya adalah apa yang Yunce ingin teriakkan sejak lama. Saudara-saudara perempuan Frozen Asgard, mereka dulunya miskin dan kesepian tanpa ada orang yang bisa diandalkan, atau mereka ingin menempuh jalan yang lebih dalam. Bagi saudari-saudari yang dulunya terlantar dan tidak terurus, ini adalah rumah yang aman, dan mereka tidak akan lagi ditindas dan diintimidasi oleh orang lain. Bagi para suster yang menekuni jalan yang mendalam, tempat ini juga merupakan tempat yang paling cocok untuk mereka. Jadi, bagi kami, ini tidak bisa dianggap sebagai penderitaan. Xia Tiyue berkata dengan suara lembut dan pelan. Dia sendiri, jelas termasuk dalam kelompok yang terakhir, banyak wanita yang bersedia menjadi pengikut pria,
jika mereka mampu menemukan orang yang tepat untuk diandalkan, mereka pasti bisa menikmati keamanan seumur hidup, atau bahkan kemuliaan. Padahal kebanyakan perempuan yang hanya bergantung tanpa ego apapun, justru bernasib buruk dan malang. Terlebih lagi, bagi sebagian wanita, jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka bahkan tidak bisa saling bertemu dan menggendong suami dan anak mereka. Saat dia berbicara sampai di sini, suara Xia Qingyue tiba-tiba bergetar selama sepersekian detik, namun segera kembali normal. Dunia luar sering mengatakan bahwa Frozen Cloud Asgard tidak hanya memiliki persyaratan bakat yang sangat tinggi untuk murid baru, tetapi juga memiliki persyaratan penampilan yang sangat tinggi. Itulah sebabnya semua wanita Frozen Cloud adalah wanita cantik yang dapat merusak kota. Sebenarnya, ini hanya dugaan mereka saja. Xia Qingyue berkata perlahan, persyaratan Frozen Cloud Asgard terhadap murid hanyalah bakat, dan tidak pernah memiliki persyaratan penampilan. Hanya saja, Frozen Cloud Art tidak hanya dapat membekukan kedalaman menjadi es, ia juga dapat memperhalus tubuh dan ciri-cirinya, menjadikan kulit penggarapnya seperti es batu giok dan resin lembut. Ciri-ciri mereka sebanding dengan teratai salju yang sempurna, dan tubuh mereka secara alami juga akan memancarkan kehadiran es dan salju yang sejuk dan elegan. Semua saudari telah mengembangkan Frozen Cloud Arts sejak kecil, ketika sudah dewasa, tentu saja mereka semua akan menjadi keindahan mempesona yang membuat ikan tenggelam dan angsa berjatuhan. Tapi juga karena ini, sangat mungkin bagi laki-laki untuk mengarahkan pandangan tamak mereka kepada kita. Dengan demikian, wanita Frozen Cloud Asgard kami tidak akan pernah kendur dalam kultivasi. Sehingga membuat kekuatan Frozen Cloud Asgard berada di puncak Blue Wind sejak lama. Kalau tidak, sekte dengan semua wanita cantik, pasti tidak akan bisa berdiri dengan aman selama 1000 tahun. Kata-kata Xia Qingyue membuat Yun Ce tanpa sadar mengulurkan tangannya, dan merasakan wajahnya sendiri. Tindakannya ini membuat sudut bibir Xia Qingyue sedikit bergerak, dan dia langsung terdiam. Melihat tempat tidur batu giok yang dingin itu, Yun Ce menjadi linglung untuk beberapa saat. Mungkin, bagi wanita Frozen Cloud, semua yang ada di sini sudah menjadi kebiasaan biasa. Namun, selama itu adalah pria normal, tidak ada yang mau melihat wanitanya tinggal di tempat sedingin es untuk waktu yang lama dan menderita kesulitan. Selama 5 bulan dia tinggal bersama Chu Yue-chan. Meskipun seluruh tubuhnya lumpuh, setidaknya pelukannya jauh lebih lembut daripada lapisan es ini. Setidaknya, dia bisa menceritakan berbagai berita dan cerita menarik untuknya setiap hari, dan tempat itu tidak sedingin dan sepi seperti tempat ini. Mereka hanya terbiasa dengan hal itu, namun sebenarnya tidak ada wanita yang menyukai kehidupan seperti ini. Di sana, mereka mungkin beradaptasi dan terbiasa, mungkin juga dibebani dengan kesedihan dan kegembiraan, tetapi mustahil untuk merasa diberkati. Karena sesuatu seperti keberkahan, berasal dari perhatian penuh kasih sayang orang tua dan keluarga, serta disayangi oleh lelaki yang ditakdirkan. Chu Yue-chan meninggalkan Frozen Cloud Asgard, dan bahkan menyebarkan Frozen Cloud Art yang telah dia kembangkan selama beberapa puluh tahun. Namun di dalam hatinya, dia merasa sedih, namun juga beruntung. Karena dia telah bertemu Yun Ce, dalam waktu 5 bulan yang singkat itu, dia, untuk pertama kali sepanjang hidupnya, benar-benar merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita. Begitu hati yang membeku menangkap hal-hal duniawi, tanda yang tercetak akan puluhan atau ratusan kali lebih dalam dari wanita biasa. Oleh karena itu, dia akan sangat tegas terhadap Yun Ce, bahkan tidak akan meninggalkan Frozen Cloud Asgard yang mengisi puluhan tahun hidupnya sebelumnya. Hanya berbicara dari aspek ini, nasib para wanita Frozen Cloud memang agak menyedihkan. Meskipun mereka sendiri tidak berpikir demikian. Terutama karena mereka tidak bisa menikah, tidak bisa jatuh cinta,
dan bahkan tidak bisa berhubungan intim dengan laki-laki, yang membuat Yun Che sangat marah. Ini bukan sekedar menyia-nyiakan sumber daya, tapi menyia-nyiakan sumber daya dengan kualitas tertinggi, terhebat, dan terbaik. Berapa banyak wanita dengan kecantikan tak tertandingi selama 1000 tahun ini di Frozen Cloud Asgard. Untuk benar-benar menghabiskan tahun-tahun terakhir mereka dengan hati yang membeku begitu saja. Membuang-buang sumber daya sungguh memalukan. Khususnya bagi laki-laki, pemborosan seperti ini, lebih mutlak, pasti, dan tentu saja tidak bisa dimaafkan. Saat dia terus berpikir, aspirasi agung tiba-tiba mulai berkobar di dalam hati Yun Che, sebagai murid laki-laki pertama sepanjang sejarah Frozen Cloud Asgard, tidakkah menurutmu aku harus mengambil tugas yang sangat penting untuk menyelamatkan sesama murid dan memboikot pemborosan? Saat ide ini muncul, darah di seluruh tubuh Yun Che hampir mendidih seketika. Meskipun tanggung jawabnya sangat besar, dan tekanannya bahkan lebih besar, sebagai seorang pria, terutama orang pertama yang menyusup ke Frozen Cloud Asgard, jika dia tidak memikul beban tersebut, dia tidak akan mampu menghadapi identitasnya sebagai pria. Apa yang kamu pikirkan? Melihat tatapan Yun Che tiba-tiba bersinar cerah dan mulutnya bahkan membawa sedikit senyuman yang tampaknya agak berbahaya, Xia Qingyue langsung bertanya dengan waspada. Oh, tidak banyak. Aku hanya memikirkan hal yang sangat penting, meski penting, masih ada banyak waktu, dan tidak terlalu mendesak juga. Yun Che langsung menahan ekspresinya sambil menjawab dengan wajah tenang. Mata menawan Xia Qingyue tertuju ke wajahnya untuk beberapa saat dengan sedikit kecurigaan, dan tiba-tiba bertanya, para master berkata bahwa kamu telah menyulap Frozen and Divine Arts sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa memahami seni ilahi ujung beku hanya membutuhkan waktu 1 hari. Saat ini, tahap apa yang telah kamu capai? Yun Che mengulurkan tangannya, dan di atas telapak tangannya, pohon ujung beku berukuran kecil dengan cepat tumbuh, hampir mencapai ranah tahap keempat pohon ujung beku. 3 tahap pertama semuanya sedang meletakkan fondasi, dan kultivasi setelah tahap ketiga akan agak sulit. Bagi saya untuk menyempurnakan tahap keempat, saya memerlukan setidaknya 5 atau 6 hari. Melihat pohon ujung beku di tangan Yun Che, meskipun Xia Qingyue telah bersiap, tatapannya masih bergetar dengan sangat parah. Dia berbicara hampir dengan berbisik. Tak disangka, bahwa Xiao Che dengan pembuluh darah dalam yang lumpuh dan diejek oleh semua orang dan membuat orang merasa kasihan, sebenarnya memiliki bakat bawaan seperti itu. Bukankah kamu sama? Yun Che berkata sambil tersenyum tipis, siapa yang menyangka bahwa putri seorang saudagar dari kota awan terapung yang kecil, akan menggagalkan generasi muda nomor 1 yang diterima secara publik. Terlebih lagi menjadi kaisar pertama generasi muda dalam sejarah Blue Wind, dan sekarang bahkan terpilih sebagai nyonya muda Asgard. Yun Che dan Xia Qingyue tidak diragukan lagi adalah 2 generasi muda Blue Wind Empire yang paling unggul, sedemikian rupa sehingga tidak lebih dari beberapa generasi tua yang bisa menang atas mereka. Namun keduanya berasal dari Floating Cloud City, kota terkecil di Blue Wind Empire, yang bahkan dilupakan oleh kebanyakan orang. Mereka bahkan merupakan sepasang suami istri dengan ikatan yang rumit. Pada saat ini, mereka secara bersamaan memikirkan keajaiban takdir. Ketika mereka saling memandang tanpa kata-kata, gelombang emosi yang sama bergelombang di dalam hati mereka. Akhirnya, Yun Che memecah keheningan yang tiba-tiba datang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Qingyue istriku, kamu belum menjawabku, kira-kira berapa lama lagi yang kamu perlukan untuk mengembangkan Frozen and Divine Arts hingga mencapai kesempurnaan total? Xia Qingyue berbalik saat gelombang angin dingin menyapu. Bahkan sebelum Yun Che dapat berbicara, seluruh sosok anggunnya telah berubah menjadi bayangan. Suaranya juga perlahan terdengar dari luar jendela. Sebentar lagi, Master Senior Qiansui secara pribadi akan datang membawakan pelet hati salju dan giok cair jangkrik beku untuk Anda.
Setelah mengonsumsinya, mereka dapat memperkuat kekuatan mendalam dan seni mendalam atribut esmu. Istirahatlah lebih awal. Hei, aku belum. Di bawah Frozen Snow dan Steps, Xia Qingyue telah meninggalkan jangkauan persepsinya dalam beberapa saat. Yunce hanya bisa dengan murung menarik kembali langkah bawah sadarnya yang ingin mengejar. Tidak lama kemudian, Murong Qiansui tentu saja membawa pelet hati salju dan giok cair jangkrik beku, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Yunce, dan pergi dengan dingin begitu saja, menghadapi kecantikan dingin yang emosinya agak dekat dengan Chu Yue-chan. Yunce tentu saja juga tidak berani menggoda. Tirai malam menjadi semakin gelap, namun saat Yunce berbaring di atas tempat tidur batu giok dingin yang telah ditiduri Chu Yue-chan sejak kecil, dia tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Dia tidak takut pada dinginnya, tapi pada batu giok dingin, tempat tidurnya terlalu keras, dia tidak bisa terbiasa. Lautan kesadarannya, lebih dipenuhi dengan siluet Chu Yue-chan. Peri kecil, di mana sebenarnya kamu? Apakah kamu masih belum tahu bahwa aku belum mati? Terlebih lagi, aku berada di tempat kamu tinggal selama beberapa puluh tahun, tidur di atas tempat tidur yang pernah kamu tiduri sebelumnya. Apakah kamu hidup mengasingkan diri di tempat yang tidak akan diganggu oleh siapapun? Apakah kamu dan anak kita baik-baik saja? Saat kamu sangat membutuhkanku, aku tidak ada di sisimu. Kamu melahirkan anak kita, namun aku tidak bisa menyaksikan kelahirannya, dan tidak bisa melihatnya tumbuh sebagai bayi bersamamu. Semuanya, kamu harus memikul sendiri. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Jika dia laki-laki, apakah dia akan mirip dengan saya? Jika dia perempuan, dia pasti akan secantik kamu. Waktu sudah mendekati dini hari, namun Yunce masih belum tertidur. Dia memutuskan untuk duduk dari tempat tidur batu giok yang dingin. Menelan pelet hati salju dan giok cair jangkrik beku dalam satu tarikan napas, ia kemudian menutup matanya untuk memasuki meditasi, perlahan-lahan memproses energi dingin di dalam. Pelet hati salju dan giok cair jangkrik beku hampir merupakan obat ajaib tingkat tertinggi dalam beku awan Asgard. Jika itu adalah orang lain yang memiliki kultivasi yang sama, melakukan hal ini pada dasarnya sama dengan bunuh diri. Tapi tubuh Yunce bahkan bisa memproses daging dan darah kaisar binatang mendalam dengan mudah. Pelet hati salju dan giok cair jangkrik beku hanyalah sebuah kemenangan. Hari kedua Yunce memasuki Frozen Cloud Asgard. Saat pertemuan sektoral di aula utama, Gong Yuxian secara resmi menyatakan bahwa Yunce telah menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Pada saat itu, perasaan berdiri di tengah sejumlah besar bunga, dan menjadi dilirik oleh begitu banyak wanita cantik secara bersamaan, Yunce mungkin tidak akan melupakannya seumur hidupnya. Pada hari itu, dia membantu Mulanyi dan Chu Yueli membuka semua pintu masuk mendalam mereka, meskipun ini adalah masalah besar yang mengguncang langit dan bumi ke Frozen Cloud Asgard. Bagi Yunce, bagaimanapun, itu adil, dan secara terhormat mengambil keuntungan sebesar surga dengan sedikit usaha. Perasaan ini tidak bisa lebih baik lagi. Selama sisa waktunya, dia tinggal di dalam Frozen Cloud Divine Hall, dan terus memahami Frozen and Divine Arts. Seiring dengan kemajuan seni ilahi ujung beku, pengembangan kekuatan mendalamnya juga tumbuh secara diam-diam.